Ya, baiklah, mari kita lanjutkan pokok bahasan kita. Masih bersama saya, Iman Sofik dari Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode-metode dalam pengembangan sistem informasi. Mari kita ikuti bersama-sama. Ya, metode yang pertama adalah metode SDLC. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan SDLC kepanjangan dari System Development Life Cycle, merupakan metode pengembangan sistem yang paling lama dan paling populer. SDLC ini disebut juga dengan waterfall method karena sistemnya yang selalu berurutan, sehingga kalau ada langkah yang keliru harus diulangi dari awal lagi, kecuali pada bagian testing dan implementation. Nah, pada metode ini langkah-langkah yang diperlukan adalah yang pertama analisis, yaitu menganalisa atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul pada sistem sebelumnya. List yang muncul kemudian digunakan untuk nantinya merancang seperti apa kebutuhan sistem yang diperlukan. Pada tahapan desain ini akan dilakukan beberapa langkah seperti flow of document, flowchart, normalisasi, DFD, ERD, itu akan muncul pada bagian rancangan desain, termasuk rancangan seperti apa input outputnya. Setelah itu baru dilakukan langkah berikutnya, yaitu berupa coding. Berupa implementation atau coding atau pemrograman itu berada di sini. Dan disinilah kemudian peran seorang sistem development itu berjalan. Nah, dari sini coding yang sudah dibuat atau aplikasi yang sudah dibuat kemudian dilakukan dengan testing atau memeriksa seperti apakah hasil yang diinginkan. Testing ini pun nanti juga ada beberapa tahapan, ada alpha, ada beta. Jadi kalau alpha biasanya hanya pada lingkup kecil, kemudian juga ada beta, ini biasanya sudah di-share ke pengguna, kemudian kita bisa meminta masukan ataupun input dari pengguna apa saja yang mereka alami saat menggunakan program yang bersangkutan. Setelah testing berhasil, langkah berikutnya adalah production dan maintenance. Ya, jadi langkah-langkah untuk selalu membuat sistem tadi bisa berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itu kira-kira ada 5 langkah yang berkaitan dengan metode SDLC. Jadi SDLC ini merupakan metode pengembangan yang paling tua, paling lama, kemudian sangat cocok untuk pengembangan sistem yang sangat besar, jadi butuh waktu yang lama, sehingga SDLC ini tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan, walaupun masih mungkin digunakan untuk yang skalanya kecil, karena membutuhkan sumber daya yang cukup intensif, tidak fleksibel. Jadi kalau misalnya ada kesalahan harus mulai lagi dari awal, kemudian sulit untuk aplikasi dengan perubahan cara pengambilan keputusan yang cepat. Jadi kalau sewaktu-waktu kemudian harus berubah, ini sangat sulit karena sekali lagi harus dimulai dari awal kembali pada proses analisis. Nah, ini fase-fase yang digunakan pada perancangan sistem. Jadi ada survei dulu, kemudian studi kasus atau fase studi lapangan, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian setelah itu menentukan apa saja yang nanti diperlukan, baik itu secara rancangan ataupun baik teknologinya. Kalau kita berkaitan dengan teknologi, tentu saja berkaitan dengan pembiayaan. Kemudian setelah itu desain apa yang seperti apa yang dibutuhkan, dikonsumsi, dibangun, baru kemudian digunakan ya, pada lingkungan pengguna. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan dari SDLC. Jadi kelebihannya ini prosesnya menjadi lebih teratur, estimasi prosesnya juga lebih baik, jadi bisa menentukan perkiraan untuk menuju ke langkah berikutnya, jadwal juga lebih menentu,
kemudian review resmi pada akhir setiap tahapan memungkinkan kontrol maksimum dari manajemen. Jadi pimpinan ataupun pengguna tingkat akhir itu bisa menentukan dulu seperti apa yang dibutuhkan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Dokumentasinya cukup ya, karena per langkah sudah ditentukan. Kemudian kebutuhan bisnis juga bisa ditelusuri, kemudian juga menghasilkan beberapa pilihan kebutuhan yang bisa ditinjau kembali. Tapi juga ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan ya, jadi karena ini SDLC ini terstruktur, maka sifatnya kaku sehingga tidak bisa manakala di tengah-tengah harus melakukan perubahan. Kemudian kebutuhan itu harus ditetapkan dari awal ya, tetapi pada prosesnya terkadang kebutuhan itu baru ditemukan pada saat proses berjalan. Nah, sehingga ini agak susah kalau kemudian berkaitan dengan anggaran dan sebagainya. Kemudian pengguna kadang-kadang tidak mengetahui keadaan yang dia butuhkan ya, jadi baru bisa diketahui manakala yang bersangkutan sudah memenuhi atau menguji sistem tadi. Kemudian juga biaya yang terlalu mahal ya, waktunya juga butuh waktu yang lama ya, karena baru bisa berjalan fix ke langkah berikutnya kalau langkah yang sebelumnya sudah dipastikan berhasil dengan benar. Kemudian biaya maintenance juga cukup besar ini. Nah, ini grafik ya, ini grafik yang berkaitan dengan biaya pada penggunaan metode SDLC, di mana biaya itu justru semakin tinggi pada saat maintenance. Kenapa? Ya, karena pada saat ini proses sudah dijalankan, maka sebuah sistem tentunya harus bisa dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Lama itu juga dibutuhkan maintenance, ya, perawatan, supaya sistem tadi tetap bisa berjalan. Nah, butuh seorang administrator, butuh seorang teknisi, ini butuh waktu yang lama sehingga biaya yang dibutuhkan pun juga semakin tinggi. Metode lain yang bisa kita manfaatkan adalah prototype. Ya, metode prototype ini menginstruksikan untuk semacam jalan cepat. Dites dulu, berhasil, baru kemudian jalankan. Tes lagi, berhasil, jalankan lagi, berhasil, jalankan. Jadi manakala sebuah sistem itu butuh waktu yang cepat, biaya yang mungkin relatif terbatas, maka prototipe ini bisa dimanfaatkan. Jadi berulang-ulang. Berbeda dengan yang SDLC yang harus langkah demi langkah, kalau ini manakala ada langkah yang memang perlu dievaluasi kembali, bisa kembali ke langkah-langkah yang sebelumnya. Ya, jadi secara singkat ini mengidentifikasi kebutuhan apa, kemudian langsung mengembangkan prototipe, hasilnya seperti apa yang diinginkan. Kalau diterima, maka langsung mengadakan software. Jadi kalau diterima, tadi mengidentifikasi kebutuhan kembali. Ya, kalau diterima tadi, berarti diuji, kemudian diterima, langsung implementasikan. Jadi kayak desain rancangan dan sebagainya bisa langsung masuk ke bagian prototipe di sini. Kemudian untuk prototipe sendiri ada dua, ada prototipe jenis 1 dan juga ada prototipe jenis 2. Sebenarnya prototipe jenis 2 ini lanjutan dari prototipe jenis 1. Jadi prototipe jenis 1 ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai, kemudian mengembangkan prototipe, kemudian menentukan prototipe tadi diterima atau tidak. Jika tidak, ya kembali ke langkah 1, jadi kembalinya tidak terlalu banyak, kemudian baru menggunakan prototipe. Jadi penggunanya baru prototipe. Kalau kemudian ingin bentuknya sudah jadi, masuk ke prototipe yang jenis kedua. Jadi dibikinkan sebuah sistem yang memang siap untuk dioperasionalkan, baru kemudian langkah 1 menggunakan sistem operasional. Di langkah 1, 2, 3, 4 sama seperti prototipe jenis pertama. Nah, ini keuntungan dan kelebihan bisa kita bandingkan. Keuntungannya adalah komunikasi user dan pengembang intensif. Nah, ini berbeda dengan yang SDLC. Kalau SDLC itu biasanya kalau komunikasinya agak susah,
dengan user dengan pengembang. Jadi hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Tapi manakala komunikasi antara user dengan pengembang ini mudah untuk dijalankan, maka prototipe bisa kita pilih untuk pengembangan sistem. Tapi efeknya user menjadi sangat terlibat. Nah, kalau user terlibat, maka nanti biasanya permintaan dari user itu kadang-kadang bisa berubah-ubah. Ini salah satu kelemahannya di situ. Nah, kemudian saya lanjutkan ke keuntungan atau pengembangan relatif singkat. Kemudian implementasinya juga mudah karena user selalu terlibat dari awal. Nah, tapi kelemahannya ini shortcut, dipotong pendek, pokoknya masalah apa yang sedang terjadi saat itu segera dibenahi. Masalah apa, benahi, masalah apa, benahi. Padahal permasalahan itu bisa jadi baru muncul setelah sistem dibuat. Nah, sehingga pendefinisian masalah tidak bisa ditentukan dari awal. Nah, kadang pemakai berlebihan tadi yang saya sampaikan di depan, minta A, minta B, minta C, sehingga kadang-kadang sulit untuk bisa terpenuhi. Rancangan bisa jadi tidak baik karena ya hanya pada saat dibutuhkan muncul, dibuat, kemudian dijalankan. Kalau ada kebutuhan yang lain dipikirkan belakangan. Nah, kemudian metode yang lain ada yang namanya RAD, Rapid Application Development. RAD ini merupakan metode jalan tengah antara SDLC yang terlalu terstruktur dengan prototyping yang terlalu potong kompas yang muncul di tengah-tengah itu. RAD menggunakan metode prototyping dan training terstruktur dalam hal ini SDLC untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem. RAD ini merupakan prototyping dengan kebutuhan yang lebih kuat. Ya, dikembangkan oleh James Martin dengan tujuan menghasilkan sistem secara tepat tetapi tidak mengorbankan kualitas. Ya, jadi ini alternatif antara SDLC dengan prototype. Nah, tahapannya adalah perencanaan kebutuhan, kemudian mendesain apa yang dibutuhkan oleh user, kemudian bangun, dan yang terakhir cut over, berpindah ke sistem yang baru. Jadi kalau kita lihat yang tadinya SDLC ada 5 tahapan, ini menjadi 4 tahapan. Ya, tahapannya meliputi ini mempelajari untuk mendapatkan kriteria yang dibutuhkan, kemudian aktivitas apa saja yang terjadi pada bisnis yang perlu diprioritaskan, kemudian membuat model dari fungsi-fungsi yang merupakan prioritas yang nanti akan dibuat, kemudian memilih prototipe mana yang sekiranya bisa digunakan, yang terakhir adalah implementasi dari sistem informasi tersebut. Kemudian ada metode yang lain namanya Joint Application Design. Ya, ini muncul tahun 70-an, dikembangkan di IBM. Jadi ini teknik terstruktur di mana semua pengguna yang nanti terlibat dikumpulkan jadi satu dalam pertemuan, kemudian bersama-sama menentukan kebutuhan apa yang nanti diinginkan untuk sebuah sistem yang akan dibangun. Ada juga metode application software. Jadi ini metode yang langsung menggunakan paket aplikasi yang sudah jadi. Nah, biasanya dipakai untuk perusahaan yang memang tenaga IT-nya kurang. Jadi pada kita menyiapkan karyawan tertentu, ya sudah beli aja pakai software yang sudah ada. Misalnya seperti SAP, MS Project. Kalau misalnya accounting itu ada Mayop, ada UBS. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menggunakan metode application software ini. Ada juga metode end user development. Jadi pengembangan langsung dilakukan oleh user yang berkebutuhan dengan munculnya program-program semacam akses Visual Basic. Ini bisa untuk langkah-langkah sederhana bagaimana sebuah sistem itu dibangun. Ya, cuman biasanya nanti akan sangat sulit kalau untuk pengembangan ke depan, kemudian untuk integrasi ke sistem yang lebih besar. Demikian beberapa metode pengembangan sistem yang bisa kita bahas hari ini.
Selamat bertemu kembali, selamat belajar. Ketemu lagi di waktu yang akan datang.